Banyak sekali inspirasi-inspirasi yang bisa kita dapatkan ya, termasuk dari saya sendiri akhirnya ya menyadari juga gitu ya betapa pentingnya pendidikan Quran, betapa pentingnya kita memahami Al-Quran. Ternyata satu hal akhirnya yang membuat kehidupan kita hari ini menjadi tidak terarah karena memang kita tidak menjadikan Quran sebagai acuan dalam mengarahkan kehidupan kita. Padahal kita tuh tahu banget gitu ya, kita tuh tahu gitu, Quran teh pedoman hidup gitu. Kita tahu Quran itu adalah rahmatan lil alamin gitu, agama ini gitu kan. Tapi ya itulah terkadang kita sulit untuk bisa melakukan hal-hal yang kebaikan tersebut karena ya mungkin lingkungan dan lain sebagainya gitu kan. Makanya alhamdulillah nih teman-teman di teman hijrah gitu ya. Kita minimal bisa diingatkan kepada hal kebaikan gitu ya. Kita bisa diajak kepada hal-hal yang baik gitu. Jadi teman-teman yang hari ini ngaji di teman hijrah terus istiqomah, terus semangat gitu ya. Jangan futur, apalagi sekarang udah 2 pekan nggak ada kajian nih. Tetap ngaji online ya, ngaji online di Instagram, di YouTube. Insya Allah pekan depan pun selama memang kita belum kajian offline, kita akan terus adakan di kajian-kajian online. Ya mudah-mudahan dengan sapaan-sapaan online itu kita bisa saling mengingatkan lah dalam kebaikan lah gitu ya. Saling menguatkan juga nih dalam kesabaran karena hari ini kita dituntut untuk menjadi orang yang sangat ekstra sabar. Di rumah aja gitu kan. Suatu hal yang pasti bikin orang frustasi gitu ya. Biasanya kesana kemari gitu kan. Wah, banyak kerjaan, banyak aktivitas kebaikan yang bisa kita lakukan. Tapi hari ini kita harus di rumah aja gitu. Pasti sebagian orang sudah mulai frustasi gitu ya. Sudah mulai ngerasa, aduh gimana lagi nih, harus gimana lagi dan sebagainya. Di tengah sekarang ya ekonomi juga sedang hancur-hancurnya kayak gitu. Itu jadi ujian kesabaran bagi kita gitu ya. Maka mudah-mudahan ini menjadi momentum bagi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kita jadikan wabah hari ini sebagai cara kita untuk bisa kembali kepada Allah, banyak lagi berdoa kepada Allah gitu kan, bermohon kepada Allah. Karena kan bisa jadi selama ini kita kurang bersyukur nih dengan hidup kita. Makanya ketika sama Allah dikasih ujian, ya mudah-mudahan kita bisa sadar kalau kita sekarang udah terlalu jauh banget nih ngelangkahnya dari Allah. Sampai akhirnya Allah hadirkan ujian ini untuk kita kembali gitu. Terus balik lagi ke karya nih, Oke, balik lagi nih kita ke bahasan ini udah banyak nih ya. Gimana? Karyanya berarti kita persempit lagi ke dunia visual berarti ya. Boleh. Dunia visual sesuai dengan bidangnya lah ya. Ya, jadi visual dakwah gitu ya. Misalnya hari ini banyak ya sebuah gerakan bagus ya. Jadi dari teman-teman komunitas bikin konten-konten menarik untuk syiar, pesan-pesan yang soft, terus juga ada pesan-pesan yang bercerita, kemudian ada yang short movie juga. Betul. Itu sebuah warna baru sih dari dari konten yang ada. Jadi supaya ya membangunkan Islam tuh dengan potensi masing-masing. Nah kemudian juga banyak kita nih lebih tertarik dengan konten-konten yang relate gitu ya dengan kehidupan kita. Yang tadi balik lagi ke teori komunikasi sama surat Ibrahim kan. Kalau surat Ibrahim berbicaralah sesuai dengan bahasa kaumnya. Kemudian kalau dari teori komunikasi harus ada kesamaan agar orang bisa istilahnya melihat konten kita lah atau men-share konten kita gitu. Nah itu dari 2015 sampai sekarang itu pertumbuhannya luar biasa sih. Jadi kayak semua orang megang sosial media, setiap orang sekarang juga bisa mengakses informasi. Kemudian juga ustadz-ustadz juga udah masuk ke media-media sosial. Itu menjadi fenomena baru dan orang lebih aware kepada Islam ya. Benar gak sih? Lebih ngerasain gitu? Bener. Jadi sekarang mah kita tidak ada alasan bagi kita untuk tidak paham dengan Islam gitu ya. Iya. Tidak ada alasan bagi kita untuk sulit mendapatkan ilmu. Karena sekarang banyak banget kemudahan-kemudahan yang bisa kita dapatkan nih teman-teman. Salah satunya ya di sosial media gitu kan. Teman-teman sekarang ya bisa aja follow aja Instagramnya Ustadz, akun channel YouTube-nya. Insya Allah itu menjadi jembatan ilmu bagi kita gitu. Tapi jangan jadikan itu juga sebagai satu-satunya sumber gitu ya. Kalau bisa datanglah ke kajiannya gitu ya. Iya. Karena hari ini banyak juga nih jamaah YouTube gitu kan nggak pernah datang ke kajian. Jadi ya nggak sempurna lah keilmuannya. Banyak miss-nya kadang kayak gitu.
Kayak gitu. Oke, Kang Muza, Akhi Muza. Ini menarik banget bahasan kita hari ini insyaallah nih tentang karya-karya yang akhirnya mengubah dunia gitu. Jadi saya teringat dengan sebuah buku yang saya baca. Nah, kemarin-kemarin. Ya bukunya sebenarnya udah pernah dibaca sih. Cuman kayak nge-review lagi buku itu bahwa ternyata Allah menciptakan kita itu tujuannya adalah agar kita hidupnya bahagia. Agar kita itu dimanjakan sama Allah. Hari saya kan bertanya-tanya, loh kok gitu kan. Padahal kan kita sering dengar gitu kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu kan. Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Kemudian ada lagi di Quran surat apa itu Al-Baqarah ya, yang Allah menciptakan khalifah fil ar gitu kan. Jadi kita tujuannya diciptakan untuk menjadi seorang khalifah. Tapi ternyata di buku itu dituliskan bahwa Allah itu menciptakan kita untuk dimanjakan katanya. Nah, ini kan jadi sebuah pertanyaan, maksudnya gimana gitu kan? Kok Allah menciptakan kita untuk dimanjakan gitu kan. Akhirnya ya coba dihubungkan ya dengan dari zamannya Rasulullah sampai Kesultanan Utsmani itu kan Islam itu berjaya, apalagi ketika khalifah ini ya Ar-Rasyid gitu kan sampai Khalifah Al-Ma'mun tuh kan pernah ada kisah gitu kan sampai serigala aja nggak menerkam kambing gitu kan. Saking saking makmurnya negeri itu kan, saking solehnya pemimpin gitu. Artinya bahwa memang di situ ada poin yang Allah tuh memanjakan umat Islam banget gitu. Membahagiakan umat Islam banget. Nah, kira-kira korelasinya di mana sih gitu. Akhirnya ketemulah gitu. Ternyata bukan tujuannya kita diciptakan untuk ibadah gitu kan, untuk menjadi khalifah fil ar gitu ya. Tapi ternyata memang ya kita hidupnya di dunia itu untuk senang-senang gitu. Nah, makin aneh kan? Makin aneh kan? Untuk senang-senang, untuk bahagia gitu kan, untuk dimanjakan sama Allah gitu. Ya, korelasinya adalah ya tadi ibadah menjadi khalifah itu adalah peran yang harus kita jalani. Tapi sebenarnya kan tujuannya apa sih? Tujuannya itu adalah hasil daripada ibadah itu sendiri kan. Berarti apa yang akan kita dapatkan setelah kita taat sama Allah? Artinya apa? Kebahagiaan gitu. Kemanjaan dari Allah gitu kan. Nah, itulah yang akhirnya Allah akan berikan kepada kita. Nah, ini baru saya pahami gitu. Kenapa Islam 13 abad ini berjaya, makmur gitu kan. Kan kalau misalnya kita melihat dari sejarah-sejarahnya dalam berbagai literatur, kenapa sih cendekiawan muslim pada abad-abad kemajuan Islam itu mereka sampai bisa akhirnya memikirkan gitu, sampai ketemu atom gitu kan, mikirin burung terbang, kemudian mereka Abbas Ibnu Firnas bikin kayak bahan gitu kan dari kain, kemudian dikasih bulu-bulu agar bisa terbang gitu kan. Pernah melakukan percobaan berapa, kalau nggak salah tuh hampir 30 kali gitu kan percobaan, dan di akhir hayatnya walaupun sebagian ulama mengatakan meninggal gitu kan ketika melakukan percobaan itu. Kemudian ada pemikir-pemikir, ahli bedah gitu kan, ahli kedokteran, bahkan ngitungin perputaran matahari gitu kan, ngitungin jarak antar bintang, astronomi, bikin peta gitu kan. Itu kan yang bikin peta dunia kan pertama kali kan orang Islam gitu kan. Melakukan perjalanan gitu kan, menjadi traveler gitu kan, Ibnu Batutah gitu kan. Itu kan jadi traveler dan lain sebagainya. Ditariklah sebuah kesimpulan gitu. Ternyata memang keadaan pada waktu itu adalah keadaan yang sangat makmur gitu. Keadaan yang sangat, orang tuh akhirnya bukan lagi mikirin urusan perut gitu. Gak lagi mikirin urusan pekerjaan gitu. Tapi akhirnya mereka pikirin apa ya yang inspirasinya apa ya gitu. Karena apa? Ternyata gitu. Ketika Islam itu ditinggikan, ajaran Islam itu ditinggikan, nah itu tadi peradaban yang akan dibangun, maka kalau diturunkan rahmat Allah gitu kan. Ya itu banyaklah kisah-kisah dalam Quran bagaimana Allah menurunkan rahmat kepada kaum Bani Israel ketika mereka taat, kemudian dihinakan ketika mereka sudah kafir lagi gitu ya, mereka mendustakan Allah gitu kan. Begitu kan ada itu kisah gitu kan tentang Bani Israel dan Nabi Musa gitu kan. Ketika Bani Israel itu kemudian membuat patung-patung untuk disembah, maka kan ada sebuah kisah Allah itu mengangkat gunung dan gunung itu tampak di atas mereka gitu, sampai mereka kemudian bertobat kembali gitu. Nah, ketika mereka tobat kembali, kemudian gunung itu kan sama Allah dikembalikan ke tempatnya. Nggak jadi tuh gunung itu ditimpakan ke mereka gitu, ke kaum Bani Israel gitu. Kemudian lama-kelamaan gitu kan, semakin lama generasi ke generasi, ternyata kaum Bani Israel itu kembali mendustakan Allah gitu. Mereka melanggar perjanjian dengan Allah agar hari Sabtu itu kan yang kita kenal kisahnya, dikutuklah tuh kaum Bani Israel yang ingkar dari perjanjian di hari Sabtu itu, menjadi kera gitu kan, menjadi kera lah, menjadi binatang dan lain sebagainya gitu. Nah, itulah balasan Allah ternyata ketika kita memang tidak menjadikan Al-Quran, hadis dan Allah gitu kan sebagai sumber kehidupan kita gitu. Nah, itu maksudnya kenapa Allah
di buku itu disebutkan untuk memanjakan kita, membahagiakan kita gitu kan. Belajar kita dari sejarah penemuan Islam, sejarah dari Nabi sampai para sahabat, sampai tabiin, sampai kesultanan gitu kan. Ketika mereka menjadikan Islam itu sebagai acuan hidup, tatanan hidup, ajaran hidup, maka memang peradabannya terbangun gitu. Pertama, karakter. Nih, ini yang menarik nih. Ini ada kaitannya bahwa karya itu tidak harus selalu berbentuk fisik, tapi karya juga bisa berbentuk hal yang memang tidak non fisik gitu kan. Nah, ini menarik banget. Kalau misalnya kita telisik lagi lebih jauh gitu kan, menarik sejarah ke awal peradaban Islam, maka peletak dasar awal sejarah peradaban Islam pasti adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu kan. Dan ini menarik banget gitu. Nah, ini ada korelasinya, nanti kita akan coba ngobrol lagi nih. Rasulullah berdakwah di kota Mekah gitu kan, di rumah Alqam bin Abil Arqam, hanya dengan beberapa orang gitu. Yang kemudian orang-orang itu diutus oleh Rasulullah ke berbagai negeri dan bisa mengislamkan negeri tersebut. Sampai kemudian Islam menjadi besar hari ini gitu. Ini hal yang sangat menarik gitu kan. Ternyata kalau saya menarik sebuah kesimpulan, Islam itu akan membentuk orang yang dia taat dengan Allah, mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka karakternya akan terbangun gitu. Nah, contohnya tadi, para penemu-penemu Islam ini, para cendekiawan Muslim, karakternya terbangun. Dia menjadi orang yang pionir gitu. Ya kan, meskipun kan pada waktu itu ada Eropa, misalnya kan kayak Yunani gitu kan, kayak Plato dan lain sebagainya, itu kan ya mereka ada para ilmuwan-ilmuwannya Barat lah kayak gitu. Tapi kan kalau misalnya dilihat dari berbagai literatur, ternyata ilmuwan-ilmuwan Eropa itu tidak bisa mempraktikkan daripada apa yang mereka gagaskan gitu. Beda dengan orang Islam pada waktu itu. Islam itu ketika dia memikirkan sesuatu itu dicari gitu kan, dibuktikan gimana gitu. Karena apa? Mereka menjadi pionir. Mentalitasnya artinya memang sudah terbentuk. Nah, gimana nih Kang tanggapannya nih kalau dari kamu sendiri? Iya, betul. Jadi ya di tengah tren kebarat-baratan yang ya memang dari dulu udah kita kiblatin dan udah ikutin ya. Betul. Ya kalau udah ngaji berarti kan framework berpikirnya mudah-mudahan bisa seperti yang tadi gitu. Semakin belajar kita semakin bisa lebih baik, kemudian berkarya dengan lebih baik gitu. Nah, kemudian contohnya tadi untuk menjadi kita untuk beribadah dan menjadi khalifah di bumi ini untuk istilahnya memanggungkan Islam lah, bahasa ininya lah ya. Nah, itu tuh perannya ya bisa dari siapapun gitu. Contohnya ya misalkan ada krisis ya, ada keresahan nih di industrinya ataupun di lingkungannya, atau ya di industrinya ataupun di lingkungannya, yaitu ya udah gimana nih mewarnai industri itu dengan nilai Islam. Nah, contohnya misalnya ketika dulu saya mau thread wedding dari 2013. Misalnya belum ngaji lah itu ya. Masih konvensional, yang gak berhijab masih difoto gitu kan. Kemudian masih pre-wedding juga gitu. Tapi setelah ngaji, framework berpikirnya berubah nih gitu. Jadi gimana sih? Maksudnya ada keresahan dan ada memang sesuatu yang harus diperbaiki gitu. Jadi waktu itu tuh ketika di Bandung tuh kajiannya tuh tentang peradaban Islam, ya. Waktu itu sering datenginnya kayak gitu ya, tentang peradaban Islam. Kemudian peradaban Islam itu pertama dibangun dari individu, kemudian keluarga. Nah, gimana sih keluarga yang baik itu dari cara-cara yang baik gitu. Nah, mungkin kalau masuk di celahnya di industri ketika itu, di industri dokumentasinya gitu ya. Nah, ada tren ini nih, ada tren pre-wedding dan istilahnya banyak juga teman-teman muslimah yang belum berhijab nih di weddingnya gitu. Nah, makanya tujuan saya dan teman-teman gitu ya di Hijaz Pictura atau dengan komunitas lain yang punya vendor juga yang muslim wedding, tujuannya ke sana. Jadi buat gimana sih kita dengan potensi kita bisa bermanfaat untuk Islam. Nah, caranya kayak gitu. Pertama keresahannya. Nah, tapi kita juga dari situ mikirin gimana sih dakwahnya bisa estafet gitu. Kayak tadi non fisik dan fisik gitu. Nah, tujuannya pertama sekarang media kita Instagram. Krisisnya apa nih?
yang tadi hijab kan karena hijab tuh wajib untuk muslimah. Gimana sih caranya bikin orang-orang yang tadinya belum berhijab mau berhijab gitu kan? Berarti kan dengan foto yang bagus dipadu dengan busana yang bagus, yaitu katanya sih media sendiri punya sihir tersendiri katanya gitu kan. Jadi kalau kita ngelihat media tuh ada sesuatu yang menarik kita untuk melakukan sebuah tindakan perubahan gitu kan. Nah pertama dari situ sih, kalau dari yang urgensi hari ini pertama itu kita nge-campaignin hijab brides gitu ya. Kan karena untuk merubah tren kan harus bertahap, bertingkat, berlanjut. Jadi awalnya ya udah hijab brides. Yang penting banyak deh visual di media sosial nih tentang hijab brides gitu, bahwa banyak diwarnai oleh muslimah-muslimah yang berkerudung dan cantik di hari H gitu. Nah kan di situ juga kita mikirnya, mudah-mudahan nanti ada temennya yang nggak berhijab ketika nikah tuh punya prinsip, nah kayak gitu. Betul. Itu. Nah terus juga kayak ini ya tanpa pacaran gitu. Jadi kalau kita marahin langsung, udah jangan pacaran, jangan pre-wedding gitu. Nah kita pakai cara yang berbeda dan jangka panjang gitu. Maksudnya aku udah mikirin, ya udah jangka panjang aja deh. Gimana jangka panjangnya? Mungkin hari ini Indonesia nggak lepas dari yang namanya anak mudanya yang pacaran gitu. Tapi anak berpikir bahwa kita harus nanam dari sekarang. Contohnya kayak gimana? Misalnya kayak diwarnai dengan visual post wedding pertama. Itu yang untuk di medianya yang ngangkat tren baru gitu, post wedding. Lebih enak foto setelah menikah, akan lebih timeless, akan lebih akan lebih enak aja gitu, nggak canggung misalnya kayak gitu. Yang kedua adalah estafet dakwah nih. Maksudnya estafet dakwah gimana? Pasti si pengantin itu punya anak, dan anaknya itu kemudian hari itu akan melihat album foto si ibunya gitu. Nah terus ada foto bermesraan post wedding misalnya. Nah terus anaknya akan bertanya kan di situ, "Mah, ini foto setelah menikah atau sebelum gitu?" "Setelah menikah, Nak, karena gini." Nah jadi kan ada estafet dakwah dari si ibunya gitu. Tapi si ibunya itu diedukasi sama kita dulu gitu. Kenapa sih konsepnya nggak ada pre-wedding gini? Kita jelasin yang insya Allah ya jadi estafet dakwah buat anaknya yang kita pengenin ditanam gitu ya. Insya Allah nanti kedepannya tuh anaknya nih nggak pacaran, nggak pre-wedding gitu misalnya. Nah itu kan ya samalah kayak diruntuhkannya khilafah Islamiyah, tren berubah itu kan nggak sekejap ya, harus ditanam. Nah makanya ada keresahan di situ dan urgensi di situ, ngambil peran lah di situ gitu. Oke, jadi kita mau ngambil peran yang lebih soft lah ya. Jangka panjang, ya sebagaimana Rasulullah gitu. Jadi ketika era Mekah seperti apa karakter dakwahnya, ketika era Madinah seperti apa karakter dakwahnya, kayak gitu. Dan itu memang coba diaplikasikan dalam konteks hari ini gitu ya. Iya, dengan potensi yang dimiliki masing-masing. Betul, dengan potensi yang dimiliki masing-masing. Kalau misalnya teman-teman yang hari ini bergerak di bidang fotografi misalnya kan, nah, coba gimana caranya nih biar syiar itu bisa hadir dengan fotografi yang teman-teman bisa gitu. Kalau misalnya teman-teman yang bergerak di bidang yang lain gitu kan, ya macam-macam lah ya, maka hadirkan Islam di sana gitu. Jadi Islam itu akan tersebar dari berbagai penjuru gitu lah ya, dari berbagai bidang gitu kan, dari influencer gitu kan. Ya, hari ini banyak influencer, cobalah jadi influencer yang menyebarkan nafas-nafas Islam gitu kan, ajaran-ajaran Islam gitu kan, budaya-budaya Islam kayak gitu. Biar para followersnya nanti ngikutin kayak gitu. Oke, kita coba buka lagi deh. Oh iya, terus ini juga menarik nih. Ada ya itu tadi yang habit baru itu. Jadi kayak orang-orang anak muda cinta sama Quran gitu ya. Muncul hafiz muda yang di blow up media, itu kan jadi sebuah tren lah ya, fenomena baru yang merubah habit kan. Itu jadi kayak ya kalau ngaji keren gitu kan. Iya benar sekarang kayak gitu. Nah itu ya sebuah ya qadarullah sih ya. Ya di satu sisi disyukuri alhamdulillah gitu. Iya. Jadi itu ada peran media juga kan. Betul.
Ya memang kalau misalnya kita coba mengkaji di Quran surat Al-Imran ayat 110 itu kan kuntum khairu ummah gitu kan. Kalau kita itu kan adalah umat terbaik gitu kan. Umat terbaik ya, umat terbaik yang diturunkan Allah untuk manusia gitu. Ya sebenarnya kalau misalnya kita coba pahami gitu kan, ya harusnya itu menjadi sebuah landasan kita untuk menjadi orang yang memang memiliki kapasitas yang baik sesuai dengan bidang kita masing-masing di hadapan Allah gitu. Dan mungkin itulah yang dibuktikan gitu ya oleh para sahabat, kemudian para tabi'in, para ilmuwan gitu kan, cendekiawan-cendekiawan. Mereka itu menjadi orang-orang terbaik gitu. Untuk membuktikan bahwa memang ini fitrahnya kita orang Islam itu adalah umat terbaik gitu kan. Tapi umat terbaik tuh kayak gimana sih gitu kan? Ya memang ketika kita menjadikan akhirnya balik lagi tuh kepada sumber rujukan utamanya, pada Quran gitu kan. Ketika kita menjadi umat terbaik itu dan akan menjadi umat terbaik kalau misalnya kita kembali kepada Quran, jadikan Quran sebagai sumber. Nah, itu juga menarik. Gitu. Banyak sahabat tuh yang ingin karyanya tuh misalnya mewujudkan hadis Nabi gitu ya. Kayak pembebasan Konstantinopel ya kan. Bahwa Konstantinopel akan dibebaskan dengan sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik prajurit. Pasukan prajurit. Sampai sahabat mulia Abu Ayyub Al-Ansori kan, dia ninggalin Madinah untuk menjemput hadis Nabi ini kan. Luar biasa sih, sampai meninggal di Konstantinopel gitu. Itu juga kalau misalnya kita berbicara tentang Konstantinopel, itu hal yang sangat bagus nih untuk kita coba diskusikan. Jadi memang Muhammad Al-Fatih itu Masya Allah ya, di usia yang Muhammad Al-Fatih juga kan 23 tahun ya, 22 tahun atau 23 tahun itu dia berhasil menaklukkan benteng Konstantinopel ya, dibuka lahirnya benteng Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Ternyata memang dia pun disiapkan oleh orang tuanya gitu. Artinya bahwa memang Al-Fatih itu tidak semerta-merta dia adalah orang pertama yang kemudian mencoba menaklukkan Konstantinopel, tapi jauh sebelum Al-Fatih itu banyak percobaan-percobaan yang dilakukan untuk menaklukkan Konstantinopel gitu. Salah satunya itu sahabat Abu Ayyub Al-Ansori. Kemudian mungkin pasukan-pasukan sebelumnya. Kemudian Al-Fatih kecil ini memang dididik ditarbiyah gitu kan oleh orang tuanya, bahkan diberikan guru gitu ya, guru ya Syekh Samsudin itu yang dalam sejarah kan masih dikatakan memiliki nasab keturunan dengan Abu Bakar As-Siddiq gitu ya kan. Syekh Samsudin ini dialah yang kemudian mendidik Al-Fatih gitu kan. Dia Al-Fatih ketika kecil masih udah hafal Quran gitu kan, hafal hadis, bahkan ilmu strategi perang juga diberikan gitu. Sampai ketika dewasa dia matang gitu, mentalitasnya terbentuk gitu kan. Jadi mental berjuangnya tuh kuat gitu. Kan kalau misalnya coba kayak sekarang gitu ya, anak-anak kecil yang jauh gitu daripada pendidikan Islam, tahu sendiri meureun gitu ya. Ya kan mentalnya yang terbentuk mental jadi artis TikTok gitu kan. Yang ada kan kayak gitu kan. Ya macam-macam lah gitu kan, jadi reviewer dan lain sebagainya. Tapi nggak berfaedah gitu kan masalahnya. Tapi Al-Fatih kecil tuh Masya Allah gitu ya, disiapkan, dididik, dikader gitu kan oleh orang tuanya agar dia memang menjadi seorang pemimpin yang mungkin orang tuanya juga wallahu alam gitu ya, menyiapkan Al-Fatih untuk membuktikan hadis tersebut gitu kan. Insya Allah gitu kan. Dan tadi mentalitasnya itu terbentuk ketika dia memang dibentuk dengan cara-cara yang Islami gitu ya. Dikader dengan mentalitas sebagaimana mentalitas yang Rasulullah berikan kepada para sahabat gitu. Kan kalau misalnya kita ngelihat ini kisahnya Mus'ab bin Umair misalnya contohnya, itu kan keren banget gitu kan. Mus'ab bin Umair itu kan seorang selebgram Mekah lah ya kalau zaman sekarang gitu ya. Selebgram Mekah, dia orang kaya banget gitu kan. Kalau misalnya zaman sekarang mungkin Mus'ab udah banyak mobil gitu kan, followersnya banyak, mobilnya udah supercar semua gitu kan, ganteng, bajunya branded gitu kan. Kan kalau kata Rasulullah kan Mus'ab itu dari jarak berapa ratus meter itu wanginya udah kecium katanya kan. Bahkan semua anak muda Mekah pada waktu itu kayak pingin gitu hidupnya itu kayak Mus'ab gitu kan. Saking hedonnya Mus'ab gitu kan, sampai-sampai kalau misalnya Mus'ab itu bangun tidur, itu di samping kiri kanannya itu udah ada makanan gitu kan. Ibunya tuh udah nyiapin buah dan lain sebagainya. Bahkan bajunya yang paling bagus, minyak wanginya paling bagus itu kan. Pokoknya Mus'ab itu adalah selebgram nomor 1 sekota Mekah lah ya pada waktu itu gitu kan. Menjadi pujaan para ukti-ukti waktu ini. Ya, tapi karya besarnya ya buat teman-teman yang mungkin udah pernah umroh terus ke Madinah ya. Nah, jadi kota Madinah itu dibuka sama Mus'ab bin Umair salah satunya. Nah, itu salah satunya. Ini yang menarik juga proses hijrahnya nih. Proses hijrahnya Mus'ab gitu.
Mus'ab ketika mengenal Islam gitu kan, Islam dikenalkan oleh Rasulullah SAW kata Mus'ab gitu kan, langsung merubah, lihat ini, merubah cara dia berpikir, merubah mentalitasnya gitu kan, yang tadinya dia hidup bergelimang harta, kemudian dia rela meninggalkan itu semua demi mempertahankan agama gitu, mempertahankan tauhidnya gitu, beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Berarti kan di situ ada yang sesuatu hal nih, ada poin yang memang harus kita jadikan sebuah kesimpulan gitu kan, inspirasi utama. Kenapa akhirnya Mus'ab gitu kan, dengan gemilang hartanya itu kan, banyak fasilitas yang dia dapatkan ketika dia menjadi kafir, dia tinggalkan itu semua, kemudian dia jadi seorang Muslim gitu kan. Bahkan ketika para sahabat yang setelah hijrah kan dari Mekah ke Madinah, kemudian dia melihat Mus'ab gitu kan, mereka kan ada yang menangis gitu. Jadi melihat Mus'ab gitu, jadi teringat gitu bagaimana dulu Mus'ab bin Umair ketika di Mekah dengan pakaian-pakaian yang sangat indah gitu kan. Zaman sekarang mungkin branded banget lah gitu ya barang-barangnya gitu kan. Nggak ada barangnya yang harga ratusan ribu, mungkin baju Mus'ab ya mungkin puluhan juta, ratusan juta. Tapi ketika dia di Madinah, di sahabat ada yang menyaksikan bagaimana Mus'ab memakai pakaian yang ada tambalannya misalnya gitu ya, yang lusuh dan lain sebagainya gitu. Jadi ini ada sesuatu hal yang akhirnya poin apa yang kemudian mengubah Mus'ab bin Umair gitu. Sampai dia kemudian dengan tegas gitu kan, dengan penuh keyakinan untuk meninggalkan harta dunianya itu gitu. Nah, itu yang harus dibahas nih. Iya, menarik juga nih. Jadi Mus'ab seorang anak muda yang membuka kota Mekah. Prosesnya selama setahun. Oke, kita sambil lihat membawa istilahnya pertumbuhan dakwahnya tuh pesat banget gitu ya, cepat termasuknya. Jadi bisa merangkul mengambil hati petinggi Madinah ketika itu untuk masuk Islam, ya. Dan itu juga teringat oleh ungkapan founding fathers kita, Bung Karno kan. Betul. Beri aku 1000 orang tua akan aku cabut Gunung Semeru ya kalau nggak salah. Beri aku 1 pemuda akan aku guncangkan dunia. Nah itu kan, itu memang dari dulu gitu. Jadi kayak kalau yang udah pernah ke Madinah, ya itu kota yang emang dibuka oleh anak muda ini gitu. Jadi memang kekuatan anak muda ya usia-usia kita ini, misalnya punya potensi yang luar biasa nih untuk beramal soleh, kemudian untuk berkarya untuk Islam kayak gitu. Betul. Jadi ya inspirasi kayak Mus'ab bin Umair gitu. Nggak kebayang nih hari ini nih misalnya pengen ngebebasin satu kota sendirian dulu gitu. Kemudian bisa merangkul yang lain berbekal dari ilmunya yang diberikan Nabi gitu. Terus dia dilepas di kota itu sendirian gitu ya. Dan akhirnya kota itu memeluk Islam semua. Kalau dipikir hari ini ya kayaknya itu nggak kesampaian gitu. Haream gitu ya. Misalnya kita datang ke sebuah pulau gitu ya di timur Indonesia gitu kan. Iya. Ada beberapa penduduk gitu kan. Tapi Masya Allah gitu. Itu berarti memang Islam itu membentuk mentalitas seseorang menjadi seorang yang pejuang gitu kan. The real hero. The real hero banget. Ya. Dan ini hal yang sangat menarik ketika kita membaca Sirah Nabi juga nih, menarik banget nih. Karya-karya besar yang dibuat oleh para sahabat kan menjadi seorang mujahid gitu kan. Yeah. Yang akhirnya memenangkan peperangan-peperangan yang mereka hadapi gitu kan. Ini adalah satu hal yang sangat menarik gitu. Kenapa gitu kan pasukan kaum muslimin itu begitu gagah berani gitu kan untuk menghadapi musuh-musuh Islam, sedangkan di hadapan mereka itu ada kematian gitu. Nah itu kan akhirnya ternyata tadi kesimpulannya adalah Islam itu akan membentuk karakter seseorang menjadi orang yang memang kuat gitu kepribadiannya, ya, menjadi orang yang memang kuat secara karakter, pemikiran dan kepribadian gitu. Itulah Islam. Jadi secara fitrah gitu ya, ketika kita belajar Islam, kita belajar Quran, kita belajar hadis dan kita coba amalkan dalam kehidupan sehari-hari, kita jadikan itu sebagai habit, gaya hidup ya kan, dan kemudian pedoman hidup, maka ya tadi karakter-karakter sahabat itulah yang akan muncul dalam diri kita hari ini gitu. Yeah. Karakter seorang pemimpin, karakter pejuang gitu kan, karakter yang kuat, tangguh gitu kan, tahan banting dan lain sebagainya untuk dia survive mempertahankan keimanannya. Dan kita memang hari ini rindu dengan anak-anak muda yang seperti itu gitu kan. Yeah, seperti para sahabat, ya seperti Mus'ab dan Umar dan lain sebagainya. Dan bukan tidak mungkin sebenarnya gitu ya. Bukan tidak mungkin para pemuda itu akan semangatnya akan bisa hadir kembali hari ini gitu. Tapi tadi memang poinnya adalah ketika kita ya mulai kembali lagi kepada
ajaran agama kita. Comebacklah ke Islam gitu kan. Hijrah lah bahasa zaman sekarang mah. Hijrah, mulai kita tinggalkan hal-hal yang jauh dari Islam kemudian mendekat kepada Islam. Dekatkan diri kita dengan Allah. Sebagaimana dulu Rasulullah mengajarkan para sahabat untuk selalu dekat dengan Allah. Kan ada ya dalam sirah ketika Rasulullah dan hijrah bersama Abu Bakar berdua kan. Ya. Nah, itu kan Rasulullah kan bersembunyi tuh di gua Sur kan. Sampai satu ketika kan orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu membuat sebuah sayembara. Sayembaranya itu adalah siapa yang bisa membawa Rasulullah gitu kan, maka akan diberikan harta yang sangat banyak kan waktu itu. Maka itu tuh orang-orang kafir pada waktu itu mengejar Rasulullah dan Abu Bakar sampai akhirnya kan mereka sampai di mulut gua gitu. Iya. Sampai suatu ketika Abu Bakar kan ngerasa gelisah gitu kan. Ini gimana ya? Gimana kan, maka ditenangkan oleh Rasulullah. Sabar gitu kan Abu Bakar, innallaha ma'ana gitu kan. Sungguhnya Allah bersama kita. Nah, gitu. Ketika kita bersama Allah, maka Allah yang akan melindungi kita gitu kan. Ketika bersama Allah, maka kita nggak akan ngerasa gelisah gitu. Karena apa ya? Kita punya Allah. Sebenarnya ketika keyakinan itu muncul di setiap generasi anak muda ini, di setiap hatinya anak muda, yang tadi mungkin mentalitasnya akan terbentuk. Kenapa? Yang dia yakini adalah Allah gitu. Makanya ketika para sahabat itu, dia kemudian gagah berani 300 orang melawan 1000 orang misalnya di perang Badar, secara hitungan matematika udah kalah gitu kan. Iya. Tapi kalau misalnya kalau hitungannya keimanan itu bisa menang. Karena apa? Itu keberaniannya karena Allah gitu kan. Ada Allah nih karena Allah. Jadi musuh pun nggak ditakutin gitu ya. Karena apa? Manusia biasa aja gitu. Mentalitasnya udah terbentuk banget gitu. Jadi ya itulah Islam akhirnya membentuk karakter para pemeluknya menjadi seorang yang sangat kuat gitu dalam berkepribadian.